Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Maulana Ceper, channel seputar bahan bangunan. Nah, di video ini saya akan mengasih tips gimana caranya masuk toko bangunan atau menawarkan barang di toko bangunan, dan barang apa saja yang perlu kita bawa ya ke toko bangunan. Nah, buat teman-teman, gimana kabarnya? Tentunya sehat dong, ya kan? Alhamdulillah kalau sehat ya. Nah, di sini kita langsung saja lanjut. Untuk yang pertama, barang apa saja yang kita perlu bawa ke toko bangunan ya. Nah, di sini ada sebagai contoh katalog barang ya teman-teman ya. Biasanya kan di sini ada, ini sebagai contoh katalog barang aja ya teman-teman. Biasanya di sini ada list harga, terus nama-nama barang. Jadi kita lebih enak bawa katalog langsung ya teman-teman ya. Jadi biasanya di sini ada contoh kayak engsel, itu harganya per lusin, atau bijian, terus ada kuas, terus ada pokoknya barang-barang yang dijual di toko bangunan ya teman-teman ya. Jadi itulah gunanya katalog ya teman-teman ya. Jadi kita perlu katalog biar lebih enak barang apa saja yang kita jual. Jadi udah ada katalog plus list harga plus nama barangnya. Jadi ini udah jadi satu, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Terus yang kedua, kita harus bawa sampelnya langsung teman-teman. Misalnya kita dari barang dalam ya, barang sanitari, ini kita ada misalnya selang atau kran atau kuas atau apa saja lah ya teman-teman. Terus misalnya kita besi, juga bawa besi ya teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga, di sini kita perlu yang namanya alat tulis ya teman-teman ya. Di sini ada buku sama pulpen teman-teman ya. Ini juga perlu teman-teman, ini gunanya buat nyatet orderan ya teman-teman ya. Kalau tokonya sudah ngorder, kita langsung catat aja ya teman-teman ya. Terus yang keempat, di sini ada kartu nama ya teman-teman ya. Di sini ada kartu nama. Ini gunanya kalau misalnya tokonya belum order ke kita atau sudah order, kita tetap kasih kartu nama ini ya teman-teman ya. Jadi kita perlu kartu nama. Jadi kalau kartu nama itu suatu saat kalau tokonya butuh barang yang kita jual, itu pasti bakal ngubungin kita ya teman-teman ya. Nah, disitulah teman-teman perlunya kartu nama. Selain untuk dia menghubungin kita di saat dia perlu, terus kita juga bisa memperkenalkan nama kita gitu ya teman-teman ya. Terus di sini kita kan mau gimana sih cara menawarkan barang ke toko bangunan ya teman-teman. Tadi kita kan sudah sebut barang apa saja yang dibawa ke toko bangunan. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang khususnya sales pemula, siapa tahu yang masih bingung, terus barang apa saja yang perlu dibawa ya kan. Ini sekedar sharing-sharing aja ya teman-teman ya. Saran dari saya, kalau mau dipakai ya nggak apa-apa, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya nggak maksa. Kita hanya sharing saja teman-teman ya. Nah, terus di sini yang pertama, cara menawarkan barang ke toko bangunan itu gimana ya teman-teman ya. Biasanya kan banyak yang bertanya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri biasanya kalau untuk masuk ke toko bangunan, jadi kita misalnya jalan dari lagi keliling nih teman-teman ya, contoh lagi keliling ke toko bangunan ya teman-teman ya. Misalnya kita lagi keliling ke toko bangunan, terus ada toko bangunan nih teman-teman. Nah, kita kan biasanya mampir dulu ya teman-teman ya. Kita lihat tokonya dulu, misalnya kan dari segi barang atau dari gedenya toko misalnya, atau apalah ya teman-teman ya. Pokoknya ada toko bangunan, lah kita langsung saja biasanya masuk ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk, kita biasanya lihat dulu teman-teman. Di situ itu biasanya ada
yang jaga itu kan biasanya ada engko-engko atau enci ya kan, terus ada Pak Haji, Bu Haji, atau Bang atau Mas, itu bebas ya teman. Nah di situ kita kan bisa ngeliat dulu siapa yang jaga. Misalnya Pak Haji, berarti kan kita harus Assalamualaikum ya kalau untuk masuk yang pertama ya. Terus kalau misalnya Kokoh atau Enci, kita kan biasanya selamat siang Ci ya kan. Eh, Terus kalau misalnya Bu Haji juga seperti itu ya, kayak Pak Haji tadi ya, Assalamualaikum. Misalnya kita di depan kita ini Pak Haji ya. Nah kita langsung saja masuk nih teman-teman. Kalau saya nih biasanya langsung masuk, terus saya menawarkan barang. Assalamualaikum Pak Haji ya kan. Terus biasanya Pak Hajinya nanya dari mana ya gitu kan. Terus saya bilang perkenalkan Pak Haji, kita harus kenalin dulu ya teman-teman ya. Jadi kita kenalin ke Pak Hajinya nama kita, terus nama bendera kita ya kan. Misalnya dari perkenalkan Pak Haji, nama saya Maulana, saya dari MJS, saya menjual produk misalnya yang saya jual ini besi ya teman-teman ya. Nah kita kan perlu besi ya teman-teman ya. Terus yang kedua biasanya Pak Hajinya nanya ya teman-teman ya. Udah nanya dari mana, terus kita kenalin saya dari kita kenalin barang kita yang jual. Terus Pak Hajinya Mas boleh saya lihat sampelnya gitu kan, biasanya kan seperti itu ya. Kita langsung aja kasih sampelnya nih ke Pak Haji. Kita sebelum ngasih sampel biasanya jelasin dulu nih teman-teman, misalnya dari cat atau semen atau dari barang, pokoknya barang apa saja lah ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya kan besi ya teman-teman ya. Nah kita sebagai contoh langsung saja besi ya teman-teman ya. Biasanya saya bawa sampel nih Pak Haji. Terus coba Mas saya lihat, biasanya kan seperti itu ya dari tokonya. Ini mulai besi 6, terus besi 8, besi 10 sampai 19 ulir ya teman-teman ya. Sampai 19 ulir ya. Terus Pak Haji yang ngeliat ya kan. Terus kita langsung urutin saja ya teman-teman ya. Dari mulai yang kecil besi 6, terus besi 8, besi 10 ya kan, sampai 19 ya teman-teman ya. Terus di situ biasanya Pak Hajinya itu nanyain harga ya teman-teman ya. Harga itu batangan apa kiloan ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri biasanya jualnya batangan ya teman-teman ya, jadi bukan per kiloan. Tapi kalau tokonya minta kiloan juga bisa ya teman-teman ya. Cuman di sini saya hanya menggunakan tabel ya teman-teman ya. Jadi nggak ditimbang real misalnya kan gitu, tidak. Jadi cuman menggunakan tabel aja. Misalnya besi 8 itu kan beratnya 4,74, terus besi 10 kan 7,40. Nah kita tinggal kaliin aja teman-teman ya. Jadi nggak ditimbang real. Beda sama pabrik. Kalau pabrik itu kan biasanya timbangnya real ya teman-teman ya. Nah kalau biasanya kalau Pak Hajinya udah cocok, biasanya dia barulah ngorder ya kan. Terus sebelum ngorder dia biasanya juga nanyain dulu temponya itu berapa hari atau berapa bulan ya kan. Terus misalnya dia nanyain Mas temponya berapa bulan ya kan. Nah kalau dari saya sih temponya kalau untuk toko langganan baru biasanya 45 hari Pak Haji. Cuman kalau untuk udah pengambilan ketiga atau keempat itu bisa 2 bulan ya, atau 2 bulan ya teman-teman ya. Jadi atau 60 hari ya teman-teman ya. Jadi misalnya Pak Hajinya udah cocok, barulah dia order ya teman-teman. Jadi inilah gunanya buku, biasanya buat itu ya teman-teman ya. Nyatet orderan misalnya Mas besi 8 sama besi 10, kebanyakan barang yang cepet keluarnya itu 8 sama 10 ya teman-teman ya. Atau fast mopping itu 8 sama 10 itu yang barang cepet laku kalau untuk besi ya. Misalnya Mas saya nyobain dah 50 batang atau 500 batang, ya kita langsung aja catat teman-teman. Misalnya 10 100, terus 8 100 itu bebas. Kalau di saya cuy minimal order itu 100 batang ya teman-teman, jadi nggak ada harus sekian batang, itu nggak ada ya teman-teman. Terus kalau kita udah catet
Terus kita minta kartu nama toko ya teman-teman ya, kartu nama toko sama alamatnya kan di situ udah ada ya, di alamat toko. Kartu nama tokonya biasanya udah ada alamatnya ya teman-teman ya, kita tinggal minta, ntar kan kita misalnya udah dapat kartu namanya, nah kita tinggal catat aja ntar alamatnya, kita barulah kita kirim ya teman-teman ya. Terus biasanya kalau udah selesai untuk Pak Haji yang order, biasanya dia nanyain lagi teman-teman untuk pengirimannya berapa lama, terus berapa hari gitu kan. Kalau saya sih biasanya paling lama 3 hari saya bilang gitu kan, jadi enggak, tapi kalau untuk sekarang sih ekspres ya teman-teman ya, jadi pesen hari ini besok juga nyampe ya kalau emang sejalur. Tapi kalau nggak ada sejalur ya paling lama 3 hari lah ya. Misalnya kan kita ya nentuin ke toko paling pahitnya itu bilangnya 3 hari, jangan bilang besok nyampe ya. Jadi nggak bisa gitu teman-teman, takut kecewa, langganan pertama ntar kecewa repot lagi ya kan. Terus kalau udah misalnya udah kelar ngorder, udah minta kartu nama ya kan, nah di situ kita tukeran, biasanya tukeran WA ya teman-teman ya. Di situ kan biasanya tukeran WA. Nah di sini kita perlunya kartu nama kan gitu teman-teman, jadi kita kasih kartu nama kita minta nomor kartu nama langganan kita yang baru. Nah kalau udah saling tuker kartu nama via WA jadi enak ya teman-teman, jadi ya kita sudah punya alamatnya, punya nomor WA-nya, jadi lebih enak ya teman-teman ya kalau kita mau nyari tokonya di map biasanya kan gitu ya teman-teman ya. Nah paling itu aja sih teman-teman kalau tips dari saya untuk gimana caranya masuk toko bangunan, terus apa saja yang perlu dibawa ke toko bangunan ya kan, itu menurut pendapat saya ya teman-teman ya. Buat teman-teman, kalau misalnya video dari saya bermanfaat, boleh like dan komen. Jika teman-teman mau dukung channel saya, bisa subscribe channel saya teman-teman ya. Video sampai segini aja teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.